Alhamdulillahilladzi kunna linahtadiya laula an asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh khairun nabiyyin arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana lil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Kultum Khamis siang hari ini, Al-Fakir ingin mengajak jamaah hadirin sekalian merenungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran yang menurut para ulama terkait dengan bulan Sya'ban yang mulia ini. Yang pertama, ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu guru kami yaitu beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, salah satu ulama produktif kontemporer, bahkan disebut dengan Mujaddid abad 20 yang tinggal di kota Makkah. Beliau di antara sekian ratus karya tulisnya, ada sebuah buku yang beliau beri nama Madza fi Sya'ban. Ada apa dan apakah yang terjadi di bulan Sya'ban? Beliau menyebutkan sebuah penafsiran para ulama tentang ayat 144 dari Quran surah Al-Baqarah, bahwasanya Nabi dan para sahabat semenjak tiba di kota Yathrib yang sekarang dikenal dengan kota suci Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yathrib atau Madinah, beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Berapa lama? Lebih kurang total jumlahnya selama 17 bulan lebih 3 hari. Hati beliau berat
Karena sekian lama salat tawaf mengarah ke arah Ka'bah di kota suci Makkah, namun ketika sampai di kota Madinah, Rasul diberikan ujian untuk melaksanakan firman Tuhan agar salat beliau dan para umat beriman dari kalangan sahabat mengarah ke arah Baitul Maqdis, Palestina saat ini. Kalau dihitung-hitung 17 bulan lebih 3 hari. Beliau datang, masuk, tiba tanggal 12 Rabiul Awal. Ditambah 17 bulan berarti jatuh di bulan Sya'ban. Kemudian plus 3 hari, kalau beliau masuk tanggal 12 Rabiul Awal, tambah 3 berarti tanggal berapa? 15 bulan Sya'ban. Atau dikenal dengan nisfu Sya'ban. Jadi di tanggal 15 Sya'ban ada peristiwa yang para ahli tafsir menyebutkan perintah untuk tahwilul qiblah, berpindah arah kiblat kembali ke arah Makkah dengan turunnya firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144 tadi. Ayat yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Rasulku, sungguh kami senantiasa memperhatikan, melihat taqalluba wajhika fis sama, bulak-baliknya wajahmu ke arah langit, bermohon kepada Allah untuk dipindahkan kiblat kembali ke arah Ka'bah. Karena orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab di kota Yathrib nyinyir, mencemooh Muhammad dan teman-temannya, Muhammad dan pengikutnya nggak jelas, nggak punya kiblat, akhirnya ikut kiblat seperti kita. Padahal bukan nabi tidak jelas, bukan nabi gamang atau pelin-pelan. Ini perintah Allah, ujian bagi nabi dan para sahabat. Saking itu nabi terus bermohon kepada Allah agar dipindahkan kembali. Nah, setelah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis 17 bulan lebih 3 hari, pada bulan Sya'ban, tepatnya pada nisfu Sya'ban, Allah turunkan ayat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha." Mulai saat ini sungguh kami telah perintahkan dirimu untuk kembali menghadapkan kiblatmu ke arah kiblat. Allah nggak sebutkan Ka'bah, tapi qiblatan tardhaha, kiblat yang engkau senangi, kiblat yang engkau sukai dan engkau redhoi. Coba terlihat. Allah Ghaniyun 'anil alamin. Allah itu punya salah satu nama yang menjadi sebuah karakter, bahwa Allah itu tidak perlu kepada alam semesta raya. Termasuk Allah tidak perlu kepada Muhammad bin Abdullah Rasulnya. Tapi cintanya Allah kepada nabinya, Allah ijabahkan segala keinginannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Beliau, Bunda Aisyah berkata kepada Rasulnya, "Ya Rasulullah, ma ara rabbaka illa liyusari'u fi hawaka." Wahai Rasul, kalau saya lihat-lihat, perhatikan ini, Allah itu selalu menyegerakan, mengijabahkan apa yang jadi keinginanmu. Kok bisa? Naam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah, berjanji kepada Rasulnya dalam Quran surah Ad-Duha. Bapak, Ibu boleh baca tuh Quran surah Ad-Duha, sebuah surah yang turun di kota Makkah. Allah berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan hatimu, wahai Rasulku. Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Namun ketahui, wahai Rasulku,
walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahui dengan pasti bahwa sesungguhnya negeri akhirat lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Dunia dan kemegahannya. Dunia dan fasilitasnya. Dunia dan kemewahannya. Tidak ada apa-apa dibandingkan akhirat nanti, wahai Rasulku. Wala sawfa yu'tika Rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tik. Maka nanti kata Allah, Allah akan selalu berikan padamu apa yang engkau inginkan. Fatarda. Maka kamu puas hati, restu dan ridho. Itu gambarannya. Nah, ayat ini dibuktikan dengan diijabahkan doa Nabi untuk kembali sholat mengarah ke arah Ka'bah. Namun redaksinya Allah gunakan kiblatan tardoha, ke arah kiblat yang engkau sukai, engkau senangi, engkau puas hatimu bila sholatmu menghadap ke arah sana. Allahu Akbar. Falan waliyannaka kiblatan tardoha, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan saja wajahmu, karena Nabi kan di Madinah. Jarak Mekah dengan Madinah berapa kilo? Lebih kurang 475 km. Jauh. Saat itu belum ada alat untuk mengukur titik koordinat. Betul nggak? Maka Allah gak berikan arahan yang begitu simple. Fawalli wajhak. Maka silahkan hadapkan wajahmu syatral masjidil haram, ke arah yang bila ditarik garis lurusnya mengarah ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan kalian orang beriman, di mana saja kalian berada, maka silahkan arahkan, hadapkan wajah kalian ke arah garis yang sejajar dengan arah Masjidil Haram. Alhamdulillah. Dan itu terjadi pada nisfu Sya'ban. Maka para ulama mencari keberkahan tempat dan waktu. Jamaah, tempat dan waktu itu menjadi mulia karena ada peristiwa yang istimewa di situ. Begitupun tempat dan waktu menjadi tercela, hina dina, karena ada kejadian yang menyedihkan, memilukan di hari itu. Contoh, setiap tanggal 17 Agustus kita rayakan dengan senang gembira, berdoa, dan bermacam kegiatan acara yang menyenangkan. Kenapa? Karena pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden kita Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 30 September, kita sedih, kita pilu. Mengapa? Karena di tanggal itu pada tahun 65 terjadi sebuah peristiwa yang begitu memilukan, dibantainya sekian belas jenderal-jenderal kita. Tuh. Nah, maka nisfu Sya'ban, di hari itu terjadi peristiwa nan agung. Diperintahkan kita umat Islam untuk kembali salat mengarah ke arah Ka'bah. Maka para ulama di malam nisfu Sya'ban, sebagaimana banyak keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ightinamul furas, mengambil kesempatan agung dengan melakukan bermacam kegiatan dan mengharap memanjatkan doa agar mendapatkan perpindahan, peralihan kondisi dari yang buruk kepada yang baik. Laksana perpindahan dan peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke mana? Menuju Ka'bah. Belum lagi dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malam nisfu Sya'ban ini dengan sebutan malam Lailatul Maghfirah, malam ampunan. Mengapa? Karena diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang tiba malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala ittala'a ala ibadih,
Allah memperhatikan hamba-hambanya lebih dari malam-malam yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, menurunkan rahmat dan ampunan di malam nisfu Sya'ban sebanyak bilangan bulu-bulu kambingnya Bani Kalab. Dulu di masa Nabi itu ada sebuah suku kabilah namanya Bani Kalab. Mereka itu pemelihara kambing dan domba. Jumlah kambing dan dombanya itu seukuran antara 2 lembah atau gunung. Saking banyaknya. Nah, disebutkan bahwa Allah menurunkan ampunan, rahmat di malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bilangan bulu-bulu domba atau kambingnya Bani Kalab. Alias ampunan tertuang begitu tumpah di malam nisfu Sya'ban. Yang mana kalau tanggal sekarang ini lebih kurang tepatnya esok hari Sabtu malam Ahad. Nah, para ulama dengan ijtihadnya mengajak berkumpul masyarakat berdoa di malam nisfu Sya'ban dengan memilih membaca surah Yasin. Adakah itu sebuah bid'ah? Bila bid'ah diartikan hal yang tidak contohkan Nabi, seperti itu prosesinya, na'am. Hal yang baru. Namun, secara garis besar, Nabi setiap malam nisfu Sya'ban itu memanjatkan doa dan ampunan kepada Allah. Artinya, waktunya ada. Dan tidak ada larangan dari Nabi untuk berkumpul, berzikir, membaca Al-Quran di malam nisfu Sya'ban. Lalu kenapa kok ulama memilih membaca surah Yasin, bukan surah-surah yang lain, atau misalnya menghatamkan Al-Quran pada malam nisfu Sya'ban? Naam, rahasianya kata para ulama, dalam surah Yasin ini ada sebuah ayat yang berbunyi, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu rahasianya. Ada ayat yang berbunyi, sungguh urusan ketetapan dan keinginan Allah, bila Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah ucapkan kun, jadilah engkau, maka jadilah apa yang Allah Ta'ala inginkan itu. Maha suci Allah yang di tangan atau genggamannya malakutu kulli syai', kepemilikan dan kerajaan segala sesuatu, dan hanya kepada Allah kita semua dikembalikan. Nah, para ulama mencari satu surah yang dalam sebuah hadis sahih Nabi katakan Yasin adalah qalbu Quran. Para ulama mengambil dari kutipan ayat dan keutamaan surah Yasin dari hadis Nabi ini, bahwa dalam surah Yasin ada sebuah ayat yang mana mudah-mudahan di malam itu, di malam yang mana Allah Ta'ala turunkan perintah untuk berpindah arah kiblat ke arah kiblat yang Allah dan Rasulnya ridhoi, semoga kondisi kita pun berpindah dari kondisi yang tidak baik kepada yang baik, dan mudah-mudahan kondisi kita, keadaan kita sesuai dengan keinginan kita dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ulama-ulama mengajak masyarakat berkumpul membaca surah Yasin, berdoa di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan ijabahkan doa kita saat kita panjatkan di malam nisfu Sya'ban. Dan pada umumnya di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini juga adalah bulan yang kata Al-Imamul Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada sebuah ayat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Al-Imamul Qurtubi,
ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebut dengan bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dengan berbanyak salawat di bulan Sya'ban, mudah-mudahan rahmat dan ampunan Allah tertumpah kepada kita. Dan jangan sia-siakan malam nisfu Sya'ban, isi dengan salat tasbih, isi dengan membaca Al-Quran, isi dengan khutmul Quran, isi dengan istighfar, agar kita mendapatkan ampunan dan masuk dalam daerah, dalam kawasan yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan sebanyak bulu-bulu domba dan kambingnya Bani Kalab. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.